Ya pemirsa, terima kasih masih di Halo Indonesia dan kita akan membahas tentang seperti apa perjalanan gerakan revolusi mental dan masih bersama pakar sosiolog Bapak Paulus Wiratamo. Pak Paulus, tadi Bapak sampai kepada ada 6 hal ya Pak. Ya. Dan satu, kita berbicara tentang hak dan kewajiban. Dalam gerakan revolusi mental sebenarnya masyarakat harus tahu hak dan kewajibannya. Ya. Bisa dijelaskan Pak Paulus? Ya. Kita mulai dari misalnya yang pertama, hak dan kewajiban. Jadi orang Indonesia sampai saat ini itu sebetulnya sangat lemah ya dari segi dia tahu hak-hak saya apa, tapi kewajiban saya juga apa. Oleh karena itu di dalam revolusi mental antara lain nilai yang harus dikembangkan adalah orang Indonesia harus tahu hak dan kewajibannya. Jadi sekarang di tahun depan ini kita harus bersiap-siap nih. Kita tuh artinya bukan sekelompok orang, semua orang di sekolah-sekolah, di kantor-kantor dan segala macam. Cobalah misalnya begini, membuang sampah pada tempatnya. Nah ini kan kita masih kacau nih di Indonesia ini. Nah kita harus menanamkan nilai ini. Di mana ya kalau di sekolah dengan cara tertentu, kalau di kantor dengan cara tertentu dan sebagainya. Tapi hal yang sangat simpel. Contoh misalnya buang sampah itu. Mungkin mereka tahu bahwa iya saya kepingin buang sampah, tetapi kok tidak ada tempat sampah. Berarti dia tahu kewajibannya, tetapi pemerintah juga tidak harus tahu bahwa pemerintah harus menyediakan atau sekolah harus menyediakan tempat sampah. Jadi berimbang. Pemerintah juga harus tahu menyiapkan apa bagi masyarakat, seperti misalnya kalau di jalan raya ya, rakyat itu tidak berjalan di tempatnya karena mungkin tempat berjalan kaki tidak ada. Nah, pemerintah harus menyediakan itu dan kendaraan lain tidak boleh masuk ke dalam tempat orang jalan kaki dan seterusnya. Semuanya diatur lagi dan ditertibkan kembali hak dan kewajibannya. Baik, Pak Paulus. Tapi kita akan melanjutkan perbincangan kita. Tapi kita sebentar akan melihat tayangan tentang website dari gerakan revolusi mental. Pemirsa, kita akan lihat seperti apa website gerakan revolusi mental yang diusung oleh pemerintahan Joko Widodo. Dalam pemerintahannya, Joko Widodo tampaknya cukup serius menggaungkan gerakan revolusi mental. Salah satunya dengan menganggarkan dana program gerakan revolusi mental senilai 149 miliar rupiah yang kemudian menuai polemik. Namun pada tanggal 24 Agustus 2015, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tetap meluncurkan situs revolusi mental yang beralamat di www.revolusimental.go.id. Sebagai sarana informasi dan sosialisasi bagi masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam program gerakan revolusi mental pemerintahannya tersebut. Website berisi informasi perangkat hukum, model keteladanan, memonitor pelaksanaan gerakan revolusi mental pada institusi pemerintahan, hingga artikel tentang pendapat dari tokoh nasional. Website didesain dengan warna dan gambar yang menarik. Masyarakat juga bahkan bisa ikut memberikan saran dan kritik kepada Gerakan Nasional Revolusi Mental. Selain itu, program Gerakan Revolusi Mental juga dapat dilihat lewat video yang bisa diakses dari YouTube, yang berisi pesan dan ajakan tentang gaya berpikir. Ya, itu tadi website yang banyak diprotes orang juga, tapi sebenarnya isinya juga mungkin positif nih, Pak Paulus. Nah, kira-kira tadi kita dibahas tentang sosialisasi lagi nih, Pak Paulus, gerakan. Nah, sebenarnya itu bagaimana, menurut Anda positif atau tidak positif? Ya, baik. Jadi saya senang sekali bahwa kita tadi sama-sama melihat webnya ya, karena itu penting sekali ya. Website itu adalah teknologi yang kita punya sekarang ini dan itu ternyata sangat bermanfaat. Lalu kita juga akan menggunakan web itu untuk mengambil kasus-kasus di berbagai daerah di Indonesia ya, yang bisa kita contoh. Misalnya di ujung sebelah sana di Indonesia ada petani yang produktif, yang kreatif. Di sebelah sana ada guru yang mengajarkan kedisiplinan di sana dan di mana-mana. Sehingga orang kalau melihat, kita tidak hanya melihat bahwa orang Indonesia itu bermasalah, tapi kita juga bisa melihat bahwa banyak orang Indonesia yang sebetulnya sudah berevolusi mental. Sehingga orang yang belum mulai, dia bisa meniru. Oleh karena itu, di dalam website, kita pun akan menunjukkan kepada semua orang bahwa kita punya teladan.
tetapi sesama kita tidak perlu harus pemerintah kita tunggu sampai memberi teladan, tetapi kita bisa melihat di sana ada guru yang bisa diteladani, di sana ada bahkan murid yang bisa diteladani oleh semua orang dan seterusnya, sehingga kita bisa kemudian tahu iya, rakyat Indonesia pun mampu melakukan suatu revolusi mental. Berarti menurut Bapak bahwa sebenarnya kalau dikelola dengan baik, pesannya bisa sampai dan mungkin masyarakat bisa juga berpartisipasi. Ya, dan terutama nanti di dalam web nanti isinya adalah kegiatan dari masyarakat. Jadi dia ikut bersayembara, dia ikut membuat ini, membuat itu, melaporkan dari tempat macam-macam, termasuk mengkritik. Jadi mengkritik web itu tidak apa-apa, asal positif, ada jalan keluar. Karena kalau tidak ada jalan keluar, ya kita tidak bisa maju. Kita masih akan melanjutkan lagi, tapi nanti setelah saya yang satu ini ya Pak Paulus ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan membahas bagaimana harusnya nanti gerakan revolusi mental bisa dilanjutkan hingga sampai tahun-tahun selanjutnya ya Pak Paulus ya. Dan tetap bersama kami di Halo Indonesia.